Shalom Wisdomers, gimana tayangan minggu lalu? Seru ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan sedikit daripada tayangan tentang Ukraina dan Rusia. Dengan melihat hal ini, kita akan membuka pikiran kita bagaimana kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi di dalam dunia. Apakah ini on board dalam tracknya Tuhan atau tidak? Nah, lalu dalam tayangan hari ini juga akan membahas tentang Delta Omicron. Wow, tentang update daripada COVID-19 varian Delta Omicron. Yang sebelumnya berita-beritanya sudah mulai marak di dalam dunia yang cukup mengembarkan. Nah, untuk itu kita akan bahas daripada Delta Omicron, lalu juga tentang pembahasan flexing, kondisi keuangan lagi tren yang terjadi saat ini. Tapi sebelum kita melihat tayangannya secara utuh, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak menerima itu semua. Berkati Wednesday Bible Wisdom Tuhan Yesus, biar hari ini kami akan menonton, kami akan belajar Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan Yesus kami akan belajar apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan Yesus Tuhan. Buat kami semua, Engkau yang memberkati Wednesday Bible Wisdom dan seluruh tim yang ada. Berkati Pastor Aruna sebagai narasumber. Engkau yang berkati juga Pak Gunawan Tuhan Yesus sebagai gembala Kebon Sirih. Engkau yang berkati seluruh tim yang ada Tuhan yang mendukung acara ini. Sehingga acara ini Tuhan boleh ada Tuhan Yesus Tuhan. Kami boleh nikmati dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh para wisdomers, Bapak Ibu yang menonton acara ini. Biar Engkau yang jamah, Engkau yang jamah, Engkau yang jamah. Bukakan hati mereka semua Tuhan, sehingga mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, genggam erat kami semua, jadikan kami tawanan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan menonton dan belajar dari tayangan ini pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin Tuhan Yesus Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Apakah ini jadi pemikiran dunia ketiga? Saya mau tanya. Perang dunia ketiga dimaksud itu apa? Perang Armageddon kah? Atau perang Gog Magog kah? Atau ada perang-perang lain menuju perang Armageddon kah? Nah, kan panjang. Bisa 5 seri bahasa tuh Pak Bro. Oh ya, nggak panjang-panjang, sudah. Iya apa tidak aja Pak Bro. Jadi intinya bahwa kita kan sudah bilang, sebuah perang besar itu nanti yang disebut dengan perang besar, mau ketiga, keempat, kelima, tapi ada sebuah perang besar yang sangat luar biasa. Itu nanti terjadinya di akhir. Dan saya harap Bapak Ibu kita semua nggak menyaksikan. Karena dikatakan ada yang orang lidahnya melekat waktu dia mati. Itu nuklir semua Pak Bro. Orang nggak sempat bernafas kok kalau perang nuklir itu. Apa sudah siap-siap perang nuklir Pak Bro? Bikin di bawah tanah. Harus gali dulu dong Pak Bro. Nah, kalau sekarang meledak nih, bom nuklir misalnya ya. Itu sebenarnya memang jaraknya aman. Tapi ingat ada dua hal yang berbahaya setelah itu. Satu adalah angin, kedua adalah hujan. Itu radiasinya Pak Bro. Itu dibawa oleh angin dan hujan. Itu yang bikin orang kenapa meninggal gitu ya. Efeknya kemana-mana ya Pak Bro. Efek kemana-mana kalau sudah kena angin, kena hujan. Jadi efek itunya yang terjadi. Nah, itulah sikap
posisi yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau mau dibilang perang lah, setelah saya bilang begini Pak Bro reda tuh. Mau bahas lagi, ayo. Karena Nah, tidak ada kaitannya sama kitab yang penting selain dari Matius 24. ya. Yeskiel jauh, enggak ke sana. Ada yang bilang lagi, apa kita sudah ada sekarang di tempat peperangan sesuai dengan kuda merah gitu ya. Wah ya panjang sekali. Kalau kita lihat naga-naganya perangnya juga maju mundur kok. Ini kan kayak perangnya nggak beneran gitu loh. Ya. Nah Pak Bro, Gitu. Ya. Pak Bro kan sering, nah maksudnya tolong berikan kita semua edukasi Pak Bro, supaya kita semua tuh belajar bagaimana cara menilai sebuah peristiwa Pak Bro. Pak Bro sering berkata bahwa siap koper besar, siap koper kecil. Mungkin Pak Bro bisa jelaskan dari sudut pandang itu, lalu dikaitkan bagaimana menilai sebuah peristiwa. Apakah ini on board-nya Tuhan sesuai dengan Alkitab, terutama tadi Yeskiel 38 yang kita lagi heboh-heboh, atau tidak Pak Bro? Kira-kira gitu Pak Bro. Gini, ada sebuah masalah yang kita belum tuntas sampai hari ini. Jadi kalau belum tuntas itu kita susah ngomong. Pertanyaannya adalah, Yeskiel 38 itu terjadinya kapan? Selama orang percaya masih di bumi, atau setelah mengalami masa pengangkatan? Nah, itu harus jelas dulu. Jadi, sesuatu hanya bisa dibahas kalau sudah jelas. Anda menganggap Yeskiel 38 ini adalah perang Armageddon atau perang Gog-Magog. Andai kata ada yang bilang, andai kata ya, ini perang Gog-Magog. Saya mau tanya, Gog-Magog dan Armageddon ini menurut versi siapa? Panjang ya Pak Bro ya? Panjang Pak Bro. Versi Kristen sama Yahudi beda dua perang ini. Ada perangnya sama, di arah sama, ada yang berbeda. PL versi orang Yahudi punya perspektif dengan orang Yunani punya perspektif yang notabene adalah Kristen hari ini punya pandangnya itu berbeda dengan perang ini. Jadi yang diacu yang mana? Nah soal koper besar koper kecil. Jadi kalau saya tuh melihatnya begini saja Pak Bro. Coba lihat sesuatu yang ada yang terkait dengan bangsa pilihan. Masih ingat yang namanya Naftali Bennett? Kita bahas Pak Bro. Iya. Kenapa pergantian Perdana Menteri kita bahas di WBW? Jawabannya adalah karena terkait dengan bangsa pilihan. Keputusan politik, sikap-sikap politik ada di sana semua. Ya kita bahas gitu. Jadi coba lihat apa yang terjadi dengan bangsa pilihan. Disitulah koper itu akan bermuara. Apakah ini kopernya kecil, koper sedang, atau koper gede? Oke. Berikutnya, setelah coba lihat Matius 24 ayat 9 sampai 14. Yaitu bahwa peristiwa persiapan sebelum antikristos muncul. Di ayat 15, kan 15 itu antikristos muncul, pembinasa keji. Tapi sebelumnya ayat 9 sampai 14 adalah ayat sangat penting sekali. Dan 14-nya itu adalah penginjilan firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, kita harus mempercepat 14. Kalau 14-nya goal, 15 datang, kita sudah berangkat. Yang tinggal ya nanti nonton WBW lagi dari depan gimana bertahannya gitu. Jangan ulang dong Pak Bro. Nah, itu ya. Nggak ada kompilasi tapi ya, nggak ada kompilasinya sudah. Nah, ini kita juga harus lihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi Pak Bro kalau dilihat sebetulnya coba kaitkan dulu, ada perang nih. Posisi Israel di mana? Posisi pemerintahnya ya. Ada di mana? Nah, ini malah jabatan tangan sama Turki. Walaupun wajahnya ya Pak Bro. Ya, ini kan cuma sementara lah, enggak lah. Karena Erdogan kepepet Pak Bro. Kepepet habis. Gitu ya. Jadi apakah Amerika kalau memang berani ya kirim pasukan, kirim kapal induk kan nggak ada juga kan? Iya, betul. Pak Bro jangan lupa Rusia menuduh yang namanya Ukraina memasang ranjau di laut. Oleh karena itu Rusia patroli memblokade yang namanya dari Laut Hitam, itu kapal nggak bisa keluar semuanya. Yang diblokade kemarin, ini tayang kapan nih Pak Bro? Ini April atau Maret akhir? Maret akhir muncul di Maret minggu ketiga ya, muncul. Ya. Pak Bro, itu ada sekitar sekian puluh sampai sekian ratus kapal
yang keluar dari Ukraina untuk ke Eropa tidak bisa keluar semuanya. Dan itu adalah pasokannya gandum. Gandum dunia harganya pasti naik. Ya. Karena gandum, ingat Ukraina itu penghasil banyak peristiwa loh. Ekspor-ekspornya ke Indonesia juga banyak loh. Ya. Dan ini semuanya terhenti semuanya. Nanti ada yang ngaitkan lagi. Gandum secupak sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Nah ini nih. Kalau Anda mengatakan bahwa peristiwa gandum langka itu akan ada di kitab Wahyu, nah peristiwa gandum langka yang mana? Itu juga harus jelas. Jangan lupa. Jadi semuanya harus dilihat perspektif dari bangsa pilihan. Ya. Ya kalau Anda bilang gandum jadi mahal, itu kan di Eropa. Kita nggak makan gandum, roti masih banyak Pak Bro, roti sobek ya enak. Gitu. Nah jadi jangan kita memberikan sebuah arahan berdasarkan hidup kita nih. Ya. Jadi kalau saya lagi makan ayam, saya bilang mana orang kelaparan nggak ada kok terus saya makan lagi, kan nggak boleh seperti itu. Ya. Harus melihat dari sebuah perspektif. Nah saya sarankan perspektif adalah perspektif tanah perjanjian bangsa pilihan. Nah dari sini Pak Bro tahu ya, bahwa posisi ini membuat jadi bukan perangnya jadi nggak seru kalau kita sudah belajar turunkan satu pangkat level ke bawah lagi. Jadi hati-hati mengenai kelangkaan chip, kemudian peristiwa gandum akan langka, terus bicara mengenai penghajaran Tuhan atau didikan Tuhan. Jadi ini masih panjang Pak Bro. Nah kalau kembali ke April Pak Bro, adalah deadline-nya si chip, artinya akhir Maret udah berhenti dong perangnya. Prediksinya kalau lihat dari timeline-nya. Jadi itu. Sampai April, setelah April sudah susah. Mulai ngalami kalau sampai sekarang masih penuh nih, masih banyak. Produksi masih bisa dikejar. Yeah. Tapi setelah itu akan mulai turun. Nah Rusia nggak peduli sama itu Pak Bro. Oke. Jadi kecuali dipindahkan pabriknya ke negara terdekat, Polandia atau mana, ada di sebelah barat kan? Iya. Ya bisa gitu ya. Yang penting gasnya itu untuk membuat chip. Jadi untuk pembuatan nembaknya itu loh. Ya artinya kan ini sebagai salah satu faktor utama kan Pak Bro untuk akhirnya chip itu terjadi kan Pak Bro. Sangat penting sekali posisinya untuk keberadaan daripada chip dunia. Indonesia nikmatin kelimpahan Pak Bro dengan perang ini. Loh kenapa? Lihat itu harga minyak naik semua. Saham bagaimana? Lihat itu tambang naik semua, emas naik semua. Lah Pak Bro kan boleh senyum-senyum terus, saya curiga ini. Ini lagi nimbun kekayaan alam yang luar biasa ini. Saya lagi menimbun ini Pak Bro, iman di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Jadi kita dampaknya ada plus ada minus. Nah karena kita memilih untuk netral, ya everything goes fine, baik-baik saja semuanya. Gitu. Makanya kita harus berdoa untuk apa sih? Kalau saya bilang Pak, apa yang Bapak paling concern lah terkait perang ini? Ya saya kenal sih nggak mau bahas, cuma satu. Supaya gereja Tuhan yang ada di Ukraina tetap bertahan imannya. Supaya anak-anak Tuhan yang ada di sana dan orang-orang di sana bisa lebih sedikit bersuka cita dan melakukan tugasnya di waktu akhir. Dan berbalik kalau ada yang berdosa atau menjauhkan daripada Tuhan, dia berbalik. Jadi fokusnya adalah Tuhan supaya gereja di sana itu kuat. Hamba-hamba Tuhan di sana kuat untuk menguatkan jemaat Tuhan. Itu Pak Bro. Selain itu, kan lebih menarik bahas yang belakangnya Pak Bro, bukan perangnya kan, kalau udah kayak gini. Betul. Iya. Ternyata kemarin kan Pak Bro bilang pandemi membuat akhirnya agenda-agenda menjadi menarik di belakang itu. Tapi sekarang akhirnya kembali lagi ada ke perang. Ternyata ini ya Pak Bro ya, menambah variasi keadaan dunia di saat ini. Ya loosening, artinya lebih longgar, kesempatan buat tarik nafas. Kesempatan Pak Bro untuk kita selesaikan tugas kita. Makanya harus dikasih lega, jangan begini, wah lumayan ini bisa tarik nafas. Oh enggak, ini kesempatan kita harus ditambah gitu. Itulah kira-kira Pak Bro soal tidak mau membahas Rusia dan Ukraina. Nah artinya kelas SCG berikutnya siap dibuka dong Pak Bro? Nanti dibuka lagi langsung. Tapi
Pak Bro, ini yang saya harus Ya, cerita juga pada wisdomer. Ya, waktu bergabung itu tuh harus nonton ya betul. supaya nanti tidak terlambat di tengah jalan dan plus nanti menanyakan hal-hal yang sudah dibahas di tontonan yang ada di tayangan sebelumnya. Hmm. Jadi saya tahu Bapak Ibu katanya teman-teman yang daftar banyak ya, nambah ya waktu itu ya. Betul, betul sekali Pak. Nah, tapi tolong itu juga ditonton. Jadi berkumpul dalam satu wadah ini itu untuk membahas firman. Hmm. Membahas isu tuh nggak di sini, Pak Bro. Isu tuh ya di tayangan ini saja. Tapi kalau di WA grup lebih baik membahas firman, bukan isunya. Kan Ya. isu sudah dibahas di apa? Di tayangan. Hmm. Jadi Apalagi nggak menambah apa-apa nanti. ya kayak kemarin kan sempat juga ada yang member baru akhirnya membahas vaksin lagi nih Pak Bro. Padahal itu sudah dibicarakan lebih lanjut. Tapi saya mau nanya vaksin tentang dededeng. Delta Micron Pak Bro. Gimana kabarnya Pak? Ada tayangan nggak nih? Tayangannya, gambarnya. Nah, nah nih Pak Bro. Oke. Nah, ini. Oke, dah. Ya, Oke. matikan dulu. Ini seru Ya, nih, Pak Bro. Oke, gini, Pak Bro. Ini yang setahu saya ya, Pak Bro ya. Jadi, ini yang setahu saya sampai tahun 2022 awal Januari. Ini yang setahu saya. iya, Dan saya ini bukan nakes, Pak Bro ya. iya. Tapi hanya karena saya punya orang-orang dekat, rekan-rekan, saling tukar pendapat, dan Update info ya Pak Bro. ya update info lah. Setahu saya, kalau dasarnya adalah COVID-19, Wuhan, Ya, yang sudah jadi beta, mutasi beta, alfa, delta, omikron, kappa, lambda, kan gitu ya. ya, ya. Jadi misalnya, andai kata, misalnya sekiranya jikalau apabila mungkin Pak Bro terinfeksi oleh COVID-19 yang variannya adalah varian delta. Ya. Selama Pak Bro terkena dengan varian delta itu, maka Pak Bro tidak bisa terkena varian beta. Kalau Hmm. sudah selesai yang delta, sudah pulih lagi, ada peluang bisa kena yang beta. Hmm. Tapi nggak bisa yang lagi delta lagi masuk, tiba-tiba omikron ikutan masuk. Oke. Alam itu adil, Pak Bro. Jadi kalau kecuali gini, Pak Bro sudah kena yang itu, nanti kena penyakit yang bukan dari Wuhan, maksudnya yang lain lagi gitu. Jadi Hmm. ada penyakit COVID-19, ada yang penyakit X gitu. Hmm. Bisa Hmm. nggak bersama-sama? Komplikasi gitu? Ya bisa, tapi nggak bisa dalam satu platform yang sama, platform lagi. Jadi kalau sudah virus Wuhan, mutasinya mutasi lambda, lagi Pak Bro terinfeksi, yang delta nggak bisa masuk. Hmm. Ngantri. Selesai baru dia bisa masuk. Makanya waktu pertama kali muncul namanya Delta Micron, Hmm. saya pikir, Delta Micron? Delta masuk bareng Omicron, mana bisa? Itu pemahaman saya sampai Januari 2022. Itu Hmm. yang diyakini oleh banyak tenaga kesehatan, dokter-dokter, bahkan yang sudah sampai level profesor yang cerita waktu itu. Hmm. Dan yang nggak cuma satu orang, rekan saya yang meyakinkan bahwa iya Pak, nggak bisa begitu. Tapi yang menarik adalah, ini muncul, ada seorang profesor dari ID yang cerita bahwa ini ada namanya Delta Cron. Delta Delta Cron ini Micron. Delta Omicron. Loh kok bisa gabung masuk? Ini ada di Amerika, di Perancis, di Denmark, di Inggris, dan di Belanda. Jadi jangan bilang bahwa nggak ada loh. Ini ada sebuah masalah, varian yang mengandung gen itu rekombinan. Jadi virusnya rekombinan gitu. Sekaligus dua, Delta Omicron gitu, Delta Cron namanya. Oh, itu kalau cara ngobatinnya lebih complicated lagi dong, Bro. Aduh nggak tahu. Mereka bisa bayangkan ya, sel itu bisa bereplikasi bersama. Hmm. Hmm. Waktu saya baca begini, apa iya? Loh, tapi yang ngomong adalah tanda kutip ini, beliau ini namanya adalah Satgas nih. Orang kompeten banget ya Pak Bro ya. Nah, iya, waktu saya baca, loh, ini elemennya delta kan nggak mungkin. Tapi beliau bilang ada. Dan Hmm. kasusnya ditemukan di Eropa dan di Amerika. Nah, sorry Pak Bro. Apakah kita ini kan nanti pemerintah lagi mau mengurangi tensitas daripada penjagaan. Ada ceritanya bahwa pandemi menjadi endemi gitu, maksudnya tidak seganas lagi karena memang SOS untuk urusan ke
ekonomi ya Pak Bro ya. Nah, dengan masuk ya katakanlah ini sudah ada bergerilya di dunia tentang Delta Crohn tadi. Ini kan bukannya kita harusnya semakin waspada Pak Bro, karena ini kan facelift Pak Bro. Faceliftnya udah bukan sekedar facelift biasa. Faceliftnya udah bener-bener update teknologinya udah bukan cuma ganti pelek ini enggak, tapi secara struktur mungkin bodinya udah berubah, sehingga antisipasinya semakin sulit. Pak Bro masih ingat nggak Tuhan bilang apa? Jenis facelift ini tak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Nah, Pak Bro, yang saya ngomong ini itu ada di sebuah jurnal makalah di MedRiff 8 Maret 2022. Ya bulan ini. Itu diunggah di Prancis. Jadi nanti dicek ya. Bukan MedRiff ya. Medical RZIV XIV. MEDRXIV di Prancis itu diunggah di situ, dan kasusnya ada di Amerika, di Belanda, semua ada kasus seperti ini. Berarti kan ini fakta Pak Bro. Iya. Ini saya sebutkan gini supaya kalau ada yang pengen nanya nggak yakin silahkan buka sendiri. Bapak sudah buka belum? Saya nggak kerajinan yang beginian. Kan sudah dibilang waktu itu Pak Bro. Ini akan menurun, akan muncul yang baru lagi kan? Iya. Saya pikir smallpox yang keluar. Disimpan dulu Pak Bro di kulkas ya toh. Karena yang ini masih bisa jalan ya Pak Bro ya. Iya, ini masih bisa jalan gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Kita juga tahu kan pemerintah lagi geber terus untuk ini supaya sampai ke endemi. Iya. Nah, jadi kalau saya bilang Pak Bro, kita akan hidup berdampingan dengan ini. Kembali, yang penting itu roh, jiwa, tubuh sehat Pak Bro. Roh, masalah roh Pak Bro. Keputusan di kita. Kalau mau kuat, hubungan dengan hal rohani, spiritual, sorga harus dekat. Rohnya kuat. Kita, tanda kutip, kita bisa memutuskan sendiri di hidup kita, saya mau nyembah Tuhan, saya mau berdoa, saya mau berpuasa, saya mau baca firman lebih lagi. Itu kuat. Jadi, tanda kutip ya, itu keputusan internal. Jiwa itu internal Pak Bro. Orang sakiti Pak Bro, tapi keputusan Pak Bro sekarang. Mau ampuni, mau tutup pintunya, atau dibuka terus, atau dengarkan terus. Toksik mau diapakan? Keren, toksik. Mau didengarkan atau mau gimana? Kita yang putuskan. Bersukacita itu adalah keputusan. Hai jiwaku bersukacitalah, pujilah nama Tuhan. Tetapi kalau tubuh Pak Bro, kendali kita tuh nggak banyak. Tubuh kan kita kendaliin, iya kalau dosa, kejahatan kita bisa kendalikan dengan berdoa. Menang atas kuasa dosa, pengudusan kan ya Pak Bro ya. Itu oke. Tetapi pertanyaannya, dalam tubuh kita ini kalau sudah virus masuk, kita bisa buat apa? Lalu kalau masih di luar, kita jaga dengan vitamin, jemur, sehat, olahraga. Kalau sudah masuk, kita mau gimana coba? Ya hanya bisa berdoa Pak Bro dan minta kemurahan Tuhan. Makanya kita ini bisa melayani Pak Bro karena tubuh sehat. Jaga tubuh supaya sehat. Karena jaga tubuh ini, yang Anda buat hanya bisa adalah sebagai sebuah preventif. Ya, betul. Pak Bro, makan, minum, sehat, olahraga, istirahat cukup. Nggak jamin lo nggak kena. Betul sekali Pak Bro. Kalau roh, apakah iblis bisa masuk ke tempat Pak Bro kalau Pak Bro nggak buka pintu? Kan nggak bisa. Betul. Kita berkuasa. Kalau soal roh, jamin. Jiwa, jamin. Kalau tubuh, saya lebih ekstra untuk ngurus tubuh. Kenapa? Kalau sampai virus masuk, mau bilang apa Pak Bro? Pelayanan terganggu semuanya. Ya. Nah Pak Bro, kok tiba-tiba saya ingat Pak Bro tadi ngomong tentang Tuhan pakai yang cerita Yehuda tadi Pak. Tuhan pakai sesuatu untuk menghukum kita. Gitu. Cambuk ya. Ya kan. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita harus bereskan secara internal. Kembali lagi kepada tracknya Tuhan. Nah ini alat-alat seperti ini, vehicle seperti ini, kok saya ngelihat ada hubungannya gitu loh Pak Bro. Kayaknya ya wes kamu Pak Bro, gimana pun juga pandemi ini banyak menjadi berkat. Mohon maaf, saya bukannya ngomong tidak menghargai apa yang terjadi. Ada yang sakit, bahkan ada yang berkembali pulang gitu. Tapi banyak akhirnya behavior yang berubah ya Pak Bro ya. Benar nggak Pak Bro?
Itu kita sepakat dan setuju, kita sudah pernah bahas Pak Bro. Tapi Pak Bro, ini yang saya pikirkan. Berasa nggak ada berkat besar dengan pandemi ini? Mata kita bisa melihat apa yang sedang ada di muka bumi yang selama ini kita nggak lihat. Iya. Orang kan bilang, kemajuan teknologi tinggi sekali ke zaman itu Pak Bro. Iya. Tapi sebetulnya kita mendengar itu dari orang lain. Kita merasa tapi nggak pernah ada barangnya. Begitu pandemi terjadi Pak Bro, mata kita bisa terbuka sekarang melihat semua tatanan dunia baru yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Ya saya pernah bilang Pak Bro, kita tahu tapi nggak bisa tunjuk hidung. Ini kelihatan semua sekarang loh. Jadi mau bikin apa habis ini gampang ditebak Pak Bro. Contoh nih, mata uang fiat, uang kartal, bentar lagi berubah digital semuanya. Dulu kan orang kripto nggak dengar, Bitcoin itu terdengar tapi tidak pada semua kalangan Pak Bro. Iya. Sekarang yang namanya kripto, yang namanya keuangan, orang bisa sampai kejebak flexing Pak Bro. Nah kita balik lagi nih ya toh. Kelihatan banget bahwa dia balik lagi nyampe juga kan Pak Bro. Ya karena sudah mungkin tanda kutip udah jengah ya. Ini mau bisnis apa yang menguntungkan? Karena dalam sekejap disapu bersihkan bisnisnya. Iya. Pak Bro, dulu kita melihat soal data. Sekarang Pak Bro, dengan mudah kita serahkan data kok. Pandemi ini membuka mata kita bahwa inilah wajah dunia yang sesungguhnya. Diambang, ujung tanduk semua. Mana ada sih Pak Bro perang dunia, perang di zaman abad 21 gitu loh, zaman 5G gitu loh. Perang coba, lagi pandemi, perang coba. Lah kalau perang abad 20, 19, 70 perang wajar. Ini internet gini loh. Bisa perang coba. Ini kan perang mainan Pak Bro. Kalau mau betul-betulan seperti zaman dulu, nggak sampai 2 hari. Betul. Nah, karena nggak mau aja, ya kan? Saya ngelihat sekarang tuh yang Pak Bro sering bilang bahwa mereka udah nggak pakai tedeng aling-aling lagi ya Pak Bro. Dengan hai gitu. Kami dengan niat baik gitu. Semua orang percaya. Itu firman Tuhan yang kita pegang sudah cerita semua Pak Bro ke depan seperti apa. Mereka bersatu, bermufakat bersama-sama melawan yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Itu kan bahasanya Ibrani adalah Mesias kan. Melawan, anti Mesias, anti Kristus. Arahnya ke sana. Tapi kita nggak pernah tahu akan sampai kapan. Dan jangan sampai kita lengah. Jadi kalau ada sebuah peristiwa begini, jangan cepat-cepat diambil. Di belakangnya ada apa? Gitu ya. Pernah begini, kayak misalnya ada pandemi. Bahkan pandemi saja waktu itu kan tanda kutip kita baru bahas 2021 Pak Bro. Setelah hampir 8 bulan pandemi baru kita bahas. Kenapa? Saya merasa ada sesuatu di belakang yang kita tahu berasa tapi nggak bisa tunjuk hidung gitu. Betul sekali Pak Bro. Betul sekali. Nah, ini teman-teman Pasir Nusantara gimana Pak Bro? Ditanyain terus ya Pak Bro. Update-nya, ya toh. Iya. Sekarang lagi ada marak tentang stem cell juga ya Pak Bro ya. Yang lagi banyak macam. Pertama adalah kita masih punya 18 juta stok vaksin yang harus habis karena dekat periode kadaluarsa. Tapi kan sebetulnya itu adalah bisa panjang begini cuma karena dikasih. Sebetulnya bisa setahun lebih. Tapi untuk aman dikasih cuma 6 bulan. Tapi kan ini sebenarnya cuma keputusan. Diperpanjang juga bisa. Yaitu karena itu belum habis. Kedua adalah pengobatan sekarang macam-macam. Dari yang mahal, yang canggih, gitu ya. Stem cell dari zaman dulu sudah ada Pak Bro dan harganya ratusan juta itu. Betul. Itu waduh kan wajahnya muda terus katanya ya, happy terus, nggak tampak ada kerutan tua. Iya, baby face katanya Pak Bro karena senangnya makan baby, BABI. Nah Pak Bro, kita ngomong tadi Pak Bro udah bahas tentang flexing, tentang apa yang kondisi yang terjadi. Bagaimana terjadi secara pelan-pelan migrasi dari dunia yang ada kembali ke
menuju pada digitalisasi yang lebih solid lagi, lebih bold lagi, di mana akhirnya keuangan apa segala macam dan mendeliverkan itu semua gitu. Banyak orang akhirnya membakar uang, nah salah satunya dengan flexing gitu ya Pak Bro ya, dengan image, brand apa segala macam sehingga akhirnya membuat orang tertarik. Ya tadi habit instan tadi cepet banget terbakarnya begitu melihat hal-hal seperti ini. Wah aku mau kok, dia aja bisa, dia bisa gitu ya Pak Bro ya. Nah gimana Pak Pak Bro Bro, flexing itu Pak Bro? ini menarik. Kita ke sana dulu ya, gini Pak Bro. Pak Bro tahu di mana-mana kalau penyerangan kepada sebuah tempat, itu selalu pada saat pergantian penjaga. Betul. Iya dong. Lihat film-film spy, film-film kayak Mission Impossible gitu ya, kayak Pak Bro tahu ya. Itu selalu nyari pada saat jam sekian ada pergantian penjaga, jam sekian ada orang yang aksesnya akan berubah gitu. Kita ini harus selalu aware dalam hidup kita kalau ada yang namanya sebuah shifting pergantian. Setiap ada shifting begitu, itu harus dikunci. Kita tidak boleh dalam kondisi itu rapuh, sedih, itu nggak bisa Pak Bro. Makanya kita berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Apa artinya? Sukacita itu yang membangun kita sehingga tidak terjadi orang apa? Jeglek apa ya? Gitu jadi. Pergantian itu paling bahaya. Nah, pergantian musim dalam hidup kita juga bahaya, Pak Bro. Pak Bro kerja gitu ya. Tiba-tiba masa harus menikah. Itu transisinya itu rapuh itu. Sudah menikah, tiba-tiba punya anak kan? Transisi itu rapuh itu. Nah, kondisi lagi jalan, jatuh pandemi, jeglek gitu. Ini rapuh sekali. Makanya perhatikan, orang-orang yang ketipu untuk yang namanya adalah flexing, kemewahan orang, ditipu masalah keuangan, investasinya bodong, gitu, ngikut sebuah investasi yang salah, itu pasti dalam hidupnya seringkali mengalami ini, putus ganti, bukan hubungan loh Pak Bro. Jadi apa ya? Shifting kan naik ya. Ini bisa naik gini. Jadi selalu ada bukan mulus. Orang yang konsisten komitmen Pak Bro, lurus ya. Susah untuk dijebak begitu, susah sekali. Yang dalam masa begini tiba-tiba mengalami perubahan gitu. Gejolak gitu ya Pak Bro ya. Gejolak ya. Itu paling gampang. Dia biasa invest dengan enak tiba-tiba sekarang berubah. Dia lagi enak invest dan dia harus memulai sebuah belajar yang baru. Makanya orang-orang yang terjebak begitu biasanya adalah terjebak dengan hal yang dia nggak pernah pahami sebelumnya, Pak Bro. Nah, Pak Bro, saya tuh pernah dengar loh, Pak Bro, hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu udah bilang bahwa kita harus shifting. Tahu dong, Pak Bro, siapa orangnya? 5 tahun yang lalu ya? Iya. Ini apa? Lihat saya senyum-senyum. Soalnya saya salah satu yang kena, Pak Bro. Shifting. Iya. Pak Bro, waktu saya bicara shifting tahun 2017, Pak Bro, itu kondisi lagi dalam kondisi tahun Sabat. Iya. Nah, tapi kondisinya masih enak. Untung masih ada untung, Pak Bro. Nah, entah kenapa, itu dorongan setiap kali mau naik mimbar, ada dorongan. Tapi kan materinya bukan itu, Pak Bro. Iya. Menjelang mau tutup khotbah, itu selalu ada doa untuk beritahu shifting. Nah, saya sering bicara, Pak Bro, shifting. Tapi saya nggak pernah tahu shifting itu bentuknya apa. Saya menerjemahkan kata itu dengan bahasa Inggris shifting. Karena saya nggak menemukan dalam waktu yang tepat, nggak menemukan kata yang paling enak untuk saya bicara di depan mimbar. Nggak pernah nyangka loh, Pak Bro. Pak, ingat pandemi kemarin tidak satu hamba Tuhan pun yang menyampaikan nubuatan loh, Pak, tentang terjadinya pandemi. Tiba-tiba semuanya terjadi. Makanya prinsip nomor 1. Kalau kita tuh kerja, konsisten, jujur, komit apapun yang kita buat seperti buat Tuhan, susah untuk dijebak, Pak Bro. Susah. Bisa dijebak, tapi sulit sekali. Bukankah yang selama ini yang kena tipu itu adalah tanda kutip orang-orang dari kampung yang datang ditipu di Jakarta, kan gitu ya? Iya. Kenapa? Dia ada shock budaya, culture shock dari kampung yang dia kaget. Begitu kaget,
gerak-gerik itu kelihatan sekali menjadi orang yang lugu. Ya serigala datang, Pak. Ditawarin kemewahan. Kalau orang yang betul-betul tanda kutip memang dari kecil sudah ada duitnya, kaya raya, dia menganggap itu norak. Saya nggak tahu, Pak Bro pertama kali melihat ada di medsos ya tampilan begitu. Kita ini hamba Tuhan, kita nggak boleh ngucap, Pak Bro. Ya, betul. Tapi kan dalam hati kita ada dong, ngomong sama pasangan, ngomong sama anak yang dekat, norak banget. Nah, waktu Pak Bro bilang, norak. Oh, kelihatan. Pak Bro ini orangnya konsisten, lurus, dan memang tidak suka yang jeglek-jeglek itu tadi itu. Iya. Tapi ada, wah. Makanya saya tuh melihat, ya ini, karena yang harus kita perbaiki dalam masa-masa ini, Pak Bro. Nah, ini Ukraine Rusia kelar ya, udah ya, nggak dibahas lagi ya. Sudah Pak Bro, sudah. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang flexing. Flexing, dan Pak Bro harus kasih ini Pak Bro. Sekarang ya gimana Pak Bro? Mau kasih teknisnya? Iya, jadi supaya kita tuh kayak tadi Pak Bro kan ngasih tahu tentang koper besar, koper sedang dan kecil gitu. Nah ke depan ya. Iya, Pak Bro kasih gimana caranya tuh Pak Bro? Oke, ini pelan-pelan. Gini Pak Bro, soal keuangan. Ya. Roma 12 ayat 3 itu mengatakan bahwa kita ini harus berpikir, bertindak sesuai dengan ukuran iman kita. Jangan berpikir melampaui ukuran itu. Itu nggak boleh. Tapi kita kan mimpi yang besar gitu. Yeah. Mana ada sih Alkitab ngajarin begitu? Banyak bahasa Alkitab yang dipakai sebagai bahasa motivasi. Saya tuh nggak terlalu suka Pak Bro. Saya rupanya yang original. Ya Pak Bro kan tahu kalau saya makan original semua nggak mau diaduk-aduk gitu. Tambahin kecap, enggak. Gitu. Pedas ini pakai sambal enak. Yang bilang enak saya bukan situ kan. Gitu. Original semuanya. Nah, kenapa? Ya jawabannya adalah kalau ditambah-tambahkan begitu menjadi kekacauan dalam berpikir. Pak Bro, setiap orang itu punya yang namanya ukuran iman. Masuk masalah keuangan itu ada ukurannya. Nah, kita cenderung ingin menambah ukuran itu sebelum waktunya. Sebuah contoh lagi nih. Saya ini punya dana besar. Dan saya ini penjahat gitu ya. Jahat, anggap saja ini penjahat dana besar. Terus saya hubungin Pak Bro. Pak Bro, saya invest ya dalam hidup Pak Bro ya. Apaan Pak? Saya belikan tuh barang-barang yang branded, super branded. Semua hidup Pak Bro. Saya pindahkan rumahnya ke rumah tertentu, saya isi dengan barang-barang hebat, itu pinjaman semua Pak Bro. Terus Pak Bro saya ragatin penampilannya dipernik habis. Udah gitu, Pak Bro harus jadi perpanjangan tangan saya untuk marketing. Gitu. Terus Pak Bro tampil tuh, disediakan medsos, semua kanal-kanalnya, channel-channel dibuka semuanya, dan Pak Bro cerita, mau kaya seperti saya, mau hebat seperti saya, mari coba bisnis yang saya ikuti. Masuk semuanya ke Pak Bro. Begitu udah masuk ke Pak Bro, itu bisnis yang bikin saya Pak Bro. Gitu. Itu udah jadi domba sembilan semua Pak Bro, begitu masuk. Nah, begitu uang mereka masuk, uangnya kita bawa lari berdua. Gitu. Itu yang terjadi di masa lalu begitu. Kalau sekarang, enggak. Pak Bro, ini orang, duitnya kita mainkan. Wah, ada alat-alatnya, prosedurnya ada semua. Nanti kalau mereka sudah main, kita kasih kemenangan dalam sebulan pertama, 2 bulan pertama. Kasih menang dulu. Supaya apa? Top up. Mirip judi. Mainnya normal, biasa aja. Betul biasa, Pak. Dengan aplikasi, dengan teknologi, main biasa saja. Setelah selesai main, nanti setelah lewat 2 bulan, 3 bulan, kasih 6 bulan juga nggak apa-apa. Happy kan? Ajak orang makin banyak kan? Setelah kumpul semuanya, kemudian saya akan bilang sama Pak Bro, kali ini kita ubah. Kan teknologi. Ya. Begitu diubah, itu uang kalah semua Pak Bro. Begitu kalah, saya bilang Pak Bro, bagian Pak Bro adalah 50%. Masa Pak Bro nggak mau? Iya. Jadi Pak Bro ini sebetulnya adalah korban juga. Entah memang sudah berniat jahat bersama dengan saya, atau saya using Pak Bro juga, kita nggak pernah tahu. Karena kalau Pak Bro cuma jadi karyawan saya, cuma menawarkan
ikut bisnis kami gitu ya. Iya. Pak Bro kurang menjiwai. Tapi kalau saya kasih bonusnya 50%, Pak Bro kan semangat sekali. Kalau ditanya sama mertua juga jelas jawabannya, kerja apa? Oh, ini kerjaan saya. Tapi kalau cuma jadi marketing nipu, jawabannya aimu-aimu, Pak Bro. Iya, iya, iya. Ya akhirnya Pak Bro ikut, saya kasih 50%. Gede loh Pak Bro. Iya. Saya dapat berapa? 50%. Tapi ingat, saya punya orang kayak Pak Bro, 1.000 orang. Dan Gak model apa-apa, Pak Bro makan 50 aja. Saya punya kayak Pak Bro 1.000 orang. Dan itu model bisnisnya tinggal di switch dari model bisnis A ke B ke C ke D. Ya, ya. Baru Orangnya ganti beda-beda semua. Ya. modifikasi dikit-dikit ya. Dimodifikasi saja, dimodifikasi sedikit-sedikit. Akibatnya, ya cepat sekali ngumpulkan. Kalau ditanya, di mana salahnya? Pak Bro bisa bilang sama orang-orang itu, loh Anda kalau untung diem, kalau rugi cerewet-cerewet. Kemarin untung kok diem. Ini main tuh ada untung ada rugi. Jadi orang itu antara ini saya ini kena tipu atau benar nggak ada yang jelas Pak Bro. Itu yang terjadi. Nah, jadi kadang-kadang kita harus aware Pak Bro. Kenapa? Ya karena kita konsisten investasi di sini, mata kita melihat ada tawaran yang bling-bling. Yeah. Nah waktu kita pindah, kita shifting. Dan setiap terjadi pindahan, selalu posisinya rapuh. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau ditanya Pak Bro tanya sama saya, terus yang aman yang seperti apa? Kan gitu. Yeah. Nomor 1, kita itu adalah orang percaya. Hidup kita itu harus lebih tinggi daripada orang dunia. Yeah. Pak Bro mengasihi orang yang sayang sama Pak Bro. Apa lebihnya? Nggak ada. Karena orang jahat pun begitu. Ada hukum 2 mil. Kalau orang ajak Anda untuk jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Artinya begini Pak Bro, kita sudah bilang bahwa kita itu nggak boleh mengejar ingin cepat jadi kaya. Nanti terbang ke angkasa seperti Raja Wali, bukan emprit Pak Bro. Raja Wali cepat banget. Nah, jadi kita harus konsisten ngikutin. Kalau pemerintah sudah bilang oke, itu saja kita harus berhati-hati. Kenapa? Kekristenan itu adalah 1 step lebih tinggi daripada dunia. Ya. Banyak orang percaya nggak boleh hidupnya lebih rendah standarnya dari orang dunia. Itu nggak boleh. Harus lebih tinggi. Orang dunia standarnya apa? Pemerintah. Berikan rekomendasi legalitas kan? Ya. Itu saja kita harus ingat Pak Bro. Kita nggak bisa langsung percaya. Jika berarti kalau itu legal, seorang percaya kita nggak akan ciptakan uang. Bisa loh. Apalagi kalau yang namanya payung legalnya belum ada. Itu loh Pak Bro. Nah, Pak Bro. Tapi di luar banyak. Ya, di luar kan itu budayanya beda. Ya, ya. Saya ngeliat gini Pak Bro. Ada 2 jenis korban ya Pak Bro. Satu korban yang dipakai untuk menarik banyak korban-korban yang lain. Tadi si icon flexing tadi ya Pak Bro. Dia terbuai dengan kehebohan, kegemilangan, kegemerlapan yang ditawarkan, dan akhirnya dia menjadi anchor buat orang lain untuk akhirnya menjadi korban berikutnya. Nah, Pak Bro kan selalu cerita Tuhan itu melihat proses ya Pak Bro. Nggak sak-deksaknya, nggak tiba-tiba terus kita tiba-tiba punya jadi miliuder, punya kapal pesiar gitu dalam waktu 1 malam gitu. Bukannya nggak bisa, tapi Tuhan tidak mengarahkan ke sana gitu ya Pak Bro ya. Nah, sebenarnya apakah yang perlu kita berjaga-jaga Pak Bro supaya kita tidak terjebak dalam hal ini? Kan jujur aja Pak Bro, hal ini tuh gurih banget gitu kan Pak Bro, ngelihat aduh kayaknya di zaman lagi kayak begini, tekanan begitu luar biasa. Mungkin juga beberapa teman yang lagi usahanya nggak terlalu ini, tiba-tiba datanglah kayaknya air surga quote unquote menawarkan sesuatu dan akhirnya tergiur Pak Bro. Pak Bro, jangan mau instan. Itu nomor 1. Dunia tuh menawarkan instan. Dan itu selalu ditentang oleh Alkitab. Setia dalam perkara yang kecil dapat yang besar. Instan tanpa proses. Kenapa? Instan itu adalah
bagian dari orang berpendapat ini mujizat. Hanya ada satu yang tidak lewat proses, yaitu mujizat. Contoh, orang mati bangkit. Apa prosesnya? Sorry Pak Bro, kalau ngomong mukjizat, ini kan juga bisa ngomong Pak Bro. Dapat duit tiba-tiba kan mukjizat, bisa juga dalam kategori itu dong Pak Bro. Oh, jangan lupa. Ini kita luruskan nih Pak Bro. Ya. Orang Kristen itu kadang-kadang kalau bicara, kadang-kadang melampaui lebih dari apa yang Alkitab tulis. Bukan karena dia berdosa, tapi memang dia berlebihan. Contoh, karena begitu mencintai Tuhan, tergerak hatinya, betul-betul adore sama Tuhan, lalu mengatakan bahwa aku bisa nafas hari ini. Ini mujizat, saudara. Gini. Lama-lama kita nggak bisa membedakan lagi yang namanya adalah keteraturan ilahi sama mujizat. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, muter. Itu keteraturan ilahi, Pak. Tuhan memberikan begitu banyak anugerah Tuhan melewati orang-orang tertentu dan situasi loh. Pak Bro ketemu sama orang yang tiba-tiba belas kasihan sama Pak Bro dan ajak Pak Bro kerja. Pak Bro, saya nggak punya kompeten segala macam, misalnya, mohon maaf ya Pak Bro, contoh aja. Terus ketemu sama seseorang yang mau tolong Pak Bro. Itu kan sebuah peristiwa yang bisa terjadi. Jadi adalah sebuah penetapan ketentuan Tuhan di waktu tertentu. Nah, itu yang namanya berkat terselubung. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa yang namanya mujizat itu adalah sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan keteraturan prosedur alam semesta. Misalnya, yang mujizat, tangan tidak ada didoakan keluar tangan. Angkat ya Pak Bro ya. Jadi, saya pun harus mengatakan Pak Bro, ada beda loh, karunia kesembuhan sama karunia mujizat, itu beda Pak Bro. Nah, tapi kalau Pak Bro misalnya gini, apa beda kesembuhan sama mujizat? Ada yang bilang gini, kalau misalnya dari panu kemudian hilang panunya itu apa? Sembuh apa mujizat? Oh, itu sembuh Pak. Lah kalau klep jantung bocor tiba-tiba darahnya normal lagi itu apa? Mujizat. Kalau itu kurap tiba-tiba mulus itu apa? Kesembuhan. Kalau tangannya tertekuk gitu ya, terus tiba-tiba tangannya bisa lurus lagi, itu apa? Mujizat. Lama-lama kita berpandangan kalau yang namanya penyakit-penyakit sederhana itu namanya kesembuh, kalau yang penyakit organ-organ internal itu mujizat. Ya kalau gini aja Pak Bro. Pak Bro bikin acara KKR kesembuhan ilahi, saya bikin KKR mujizat ilahi. Yang punya saya pasti rame. Mujizat sama sembuhan itu beda. Kesembuhan itu barangnya masih ada Pak Bro, tapi diperbaiki. Tangannya begini, tangan jadi lurus, namanya sembuh. Tapi nggak ada tangan, keluar tangan, namanya mujizat. Nah, nanti Pak Bro berkatakan, loh, kalau tiba-tiba terima berkat uang segitu banyak, mujizat dong. Loh, menerima uang itu perkara biasa. Gitu ya. Nah, kan ini juga diksi, soalnya kan gimana ya? Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Ku Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom.
Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Teresna. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.